Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Huda, NPM 5210611030. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema manfaat dan peran teknologi dalam perkembangannya di bidang industri manufaktur. Pengertian dari manufaktur. Manufaktur adalah proses menghasilkan barang, mulai dari bahan mentah sampai menjadi finish product atau barang jadi. Dimulai dari pembelian bahan mentah menjadi barang setengah jadi, lalu kemudian menjadi barang jadi finish product. Manfaatnya, salah satu manfaat teknologi dalam bidang manufaktur adalah lebih maksimalnya proses produksi yang dilakukan. Adanya teknologi informasi yang tersedia akan sangat bermanfaat dalam proses produksi, terutama dalam bidang otomotif. Perkembangan proses manufaktur. Sebelum revolusi industri, pengadaan barang dilakukan dengan cara manual atau murni seluruhnya dengan tenaga manusia. Karena selain nggak efisien, memproduksi dengan cara manual juga dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Dengan terjadinya revolusi industri, proses produksi barang menjadi lebih efisien dan aman. Hasil produksi pun akan meningkat drastis dibandingkan dengan produksi secara manual. Karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi-teknologi terkini agar produktivitas dan efisiensi semakin meningkat. Setelah itu, membahas tentang regulasi dan biaya. Regulasi dan biaya adalah dua faktor yang penting untuk diperhatikan dalam proses manufaktur. Meskipun regulasi tidak berhubungan secara langsung, tapi memiliki dampak yang sangat besar bagi kelancaran manufaktur perusahaan. Semakin rumit regulasi yang berlaku, semakin besar biaya yang dibutuhkan. Yang pertama, regulasi. Di negara maju, regulasi perusahaan yang melakukan proses produksinya diatur dengan sangat ketat. Aturan atau regulasinya itu biasanya berhubungan dengan kesehatan dan keamanan pekerja serta dampak yang akan ditimbulkan pada lingkungan. Yang kedua, biaya. Pada proses manufaktur ada 3 jenis biaya yang kamu perlu perhatikan. Direct material cost, direct labor cost, dan overhead cost. Yang pertama, direct material cost adalah biaya semua bahan yang dibutuhkan pada proses manufaktur. Yang kedua, direct labor cost adalah gaji pekerja. Yang ketiga, overhead cost adalah biaya yang dibutuhkan dalam operasi manufaktur seperti biaya listrik, biaya sewa, atau biaya perbaikan mesin. Setelah itu kita membahas tentang manufacturing process management. Manufacturing process management itu adalah sebuah program yang didesain secara khusus dengan kumpulan metode dan teknologi yang digunakan perusahaan manufaktur. Setiap perusahaan berbeda-beda, ada yang proses produksinya panjang, ada juga yang singkat. Contoh sederhananya manufaktur mobil dan pakaian teknologi, dan metodenya pasti jauh berbeda. MPM atau Manufacturing Process Management biasanya dilengkapi dengan sistem Computer Aided Manufacturing atau CAM dan Computer Aided Quality Assurance atau CAQ. MPM yang sudah didesain sesuai bisnis model dan proses produksinya akan diintegrasikan dengan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP perusahaan. Dan ini adalah contoh gambar Manufacturing Process Management. Yang pertama, Computer Aided Manufacturing. Computer Aided Manufacturing adalah software komputer yang tugasnya melakukan kontrol operasi, produksi, mulai dari alat dan mesin sampai transportasi bahan dan penyimpanan. Software ini sangat penting agar proses manufaktur berjalan lancar dan tanpa kendala. Dan ini adalah contoh gambar dari Computer Aided Manufacturing. Yang kedua ada Computer Aided Quality Assurance. CAQ ini lebih ke rating supplier perusahaan. Apakah suppliernya tepat waktu, barang yang dikirim tidak cacat, sampai diskon yang diberikan supplier kepada perusahaan. Semakin bagus rating supplier perusahaan kamu, maka akan semakin rendah resiko yang mungkin timbul saat proses produksi. Dan ini adalah contoh gambar Computer Aided Quality Assurance. Dan yang ketiga adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem Enterprise Resource Planning mencakup keseluruhan operasional perusahaan mulai dari akuntansi, human resource, customer relationship management, sales, termasuk proses manufaktur. Dan ini adalah contoh gambar dari Enterprise Resource Planning. Yang terakhir, kita membahas tentang praktik sehari-hari manufaktur. Permintaan produk dan penggunaan jumlah bahan material yang sangat besar membuat proses manufaktur nggak mungkin dilakukan secara manual. Dengan menggunakan robot yang
pada proses produksi yang simpel dan prosesnya yang konstan alias tidak berubah dan terus-menerus, menggunakan robot akan menjadi lebih efisien. Robot itu hanya perlu biaya perawatan dan karena sudah diprogram sesuai dengan kebutuhan, maka masalah seperti kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau human error bisa dihindari. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.